Cek, cek satu. Cek satu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Faqala aidan wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Shadaqallahul azim. Jamaah pengajian Jumat malam Masjid Sampangan yang kami hormati, pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sangat banyak sekali. Nikmat yang tidak bisa kita hitung, nikmat yang tidak bisa kita hitung karena saking banyaknya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, seharusnya kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut. Kita masih diberi penglihatan, mohon maaf, nggih. Tes 1. Wah, pun jelas nggih Bapak Ibu nggih. Suaranya pun jelas. Baik, kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat yang sangat banyak. Salah satunya Allah masih memberikan kita anugerah 2 pasang mata. 2 pasang mata ini masih bisa melihat, subhanallah, masih bisa untuk dipakai membaca Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat berupa bibir ataupun mulut ini. Mulut ini kita gunakan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan selalu menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadikan ladang kebaikan bagi kita.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat, yaitu berupa dua pendengaran, dua telinga. Dengan dua telinga tersebut kita masih mendengar azan, kita masih mendengar orang membaca Al-Quran, kita masih mendengarkan kalimat-kalimat yang thayyibah, bukan kalimat yang kotor maupun kasar. Masya Allah. Ini nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga masih memberikan kita nikmat lidah. Dengan lidah tersebut kita masih mengunyah dengan baik, masih merasakan rasa masakan. Tes satu ya. Mohon maaf ini soundnya agak bermasalah ya. Kita masih diberi nikmat lidah yang bisa untuk merasakan rasa masakan. Oh, ini pedes. Oh, ternyata sate kambing itu enak gitu. Itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan anugerah pada kita lidah. Gitu. Jadi nggih sami mawon dengan dahar sate kambing dengan dahar tempe sami mawon mungkin masuk ke dalam tubuh menjadi daging. Tapi ini yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat, diberi nikmat oleh Allah gigi yang utuh, masih sehat sedanten giginya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu itu pernah itu namanya sakit gigi. Sakit gigi itu yang sakit satu, tetapi dia tidak menyadari bahwa yang sehat itu lebih banyak daripada yang sakit. Nah, sakit gigi itu masya Allah ngeluwe badan ya ngaten niku. Makanya ada lagu itu, daripada sakit hati lebih baik sakit gigi, begitu. Atau kebalik gitu, daripada sakit hati lebih baik sakit gigi, gitu ya. Iya, kan ada lagunya ini. Sakit gigi itu mau tidur tidak bisa, rasanya panas, selekut-selekut, mumet ya. Rasanya semua badan rasanya nggak enak. Padahal yang badannya yang lain itu masih sehat-sehat mawon. Hanya satu saja sakit gigi. Nah, gitu. Badannya sakit semua. Nggih. Itu kalau Allah Subhanahu wa taala mencabut satu kenikmatan, padahal tidak kita sadari gigi yang lain yang sehat itu lebih banyak daripada gigi yang sakit. Seharusnya kita masih bersyukur. Alhamdulillah. Pak kok sakit loh, alhamdulillah. Karena Allah masih memberikan kita nikmat yang lebih baik, lebih banyak lagi. Kita bersabar dengan mengucapkan alhamdulillah, itu bentuk kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak sakit, iso bersabar, maka itu penyakitnya itu akan menjadi kafarah baginya, menjadikan penghapus dosa. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah masih memberikan kita dua tangan, Masya Allah. Dua tangan ini masih bisa bergerak. Kalau kita menyadari, memahami ataupun mendalami, di atas dua tangan ini terdapat lafaz Allah, gitu nggih. Kalau panjenengan lihat itu, ini alifnya, ini lam lagi, ini ha. Ini kan pas Allah gitu. Nah, kita lakukan sama. Dan itu bentuk dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, menciptakan makhluknya dengan rahasia-rahasia yang
sangat banyak rahasia yang dalam. Apabila seseorang menyelami rahasia-rahasia tersebut, dia akan menyadari bahwasanya ilmu Allah itu sangat besar, ilmu Allah itu sangat dahsyat. Dia akan menyadari bahwa dirinya kecil, begitu. Semakin tambah ilmunya, bukan semakin sombong, tetapi semakin tambah ilmunya akan menjadi semakin tawadu. Ilmu padi, gitu. Apa itu ilmu padi? Semakin berisi semakin merunduk, gitu. Kalau orang itu semakin berisi ilmu, dia akan semakin tawadu kepada Allah, tawadu kepada manusia juga tawadu, gitu ya. Tidak sombong, gitu ya. Karena yang kita punyai, sekayanya kita, sepinternya kita, sehebatnya kita, pasti akan ada yang lebih hebat lagi. Pasti akan ada yang lebih kaya lagi. Pasti akan ada yang lebih pintar lagi. Kalau dalam peribahasa itu di atas langit masih ada langit, begitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita hidup di dunia ini, kita dalami ilmu Allah, kita dalami hakikat kehidupan, kita akan menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada kesempatan untuk kita berbangga diri, bersombong ria, menyatakan dirinya yang paling hebat. Yeah. Karena kita kecil di hadapan Allah, nggak ada kita, dunia ini masih utuh, Bapak Ibu. Yeah. Mohon maaf, tidak ada kita. Masjid Sampangan itu masih tetap berdiri, yeah. Masih tetap ada jamaahnya untuk sholat. Tidak ada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu masih menjadi Tuhan, yaitu Tuhan seluruh alam, Rabbil Alamin, kan gitu. Yang harus kita sadari, gimana kalau kita itu tidak mempunyai Allah, kan gitu. Kemana kita akan meminta pertolongan? Nah, itu yang perlu kita sadari, itu kita balik malah. Bagaimana kalau kita itu tidak punya Allah? Kemana kita akan mengadu kalau ada masalah? Begitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika kita sadar bahwa Allah itu Esa, Allah Maha berkehendak, Allah Maha memelihara, Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam, Rabb seluruh alam, di sini akan menjadikan kita menjadi insan yang beriman. Ketika seseorang itu beriman, dia akan menjalankan syariat Islam, karena syariat Islam itu sudah sempurna, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Panjenengan jalankan segalanya itu satu hari 24 jam itu, saya kira kok kayaknya nggak cukup gitu. Saking banyaknya syariat Islam begitu. Panjenengan mau sholat sunnah saja, sebelum subuh sholat sunnah, gitu. Sunnah qobliyah subuh 2 rakaat yang dinamakan sholat fajar, yang di sana itu pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya, gitu. Ada namanya sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, gitu. Ada sunnah ba'diyah zuhur 4 rakaat, qobliyah asar, qobliyah maghrib, sama ba'diyah isya. Nah itu baru sholat sunnah
rawatib, belum sholat sunnah yang namanya sholat duha, ada namanya sholat tahajud, ada namanya kalau kita sesudah wudhu itu sunnah ba'dul wudhu, ba'dal wudhu itu sholat sunnah setelah 2 rakaat setelah kita berwudhu. Ada namanya sholat sunnah tahiyatul masjid, gitu. Patah sangat itu baru sholat sunnah saja, belum amalan yang lain. Puasa, ada puasa wajib, ada puasa sunnah, gitu. Puasa wajib, ada puasa Ramadan, ada puasa qadha, gitu. Panjenengan misalnya pas puasa Ramadan itu ada halangan, gitu. Kalau yang putri misalnya datang bulan begitu, atau kemungkinan kita ndelala pas Ramadan sakit qadha. Ada puasa kifaroh, ada puasa yang lain lagi, puasa kita berjanji nadar, nah itu wajib. Ada puasa sunnah lagi, Senin Kemis, Ayyamul Bid, ada puasa Arafah, lain sebagainya. Itu baru ibadah mahdoh dan ibadah wairu mahdoh, belum ibadah yang lain. Hablum minanas misalnya, berhubungan dengan sesama manusia. Syariat Islam itu Masya Allah kalau ingin menjalankan itu sehari semalam 24 jam kayaknya, gitu. Kalau kita mau menjalankan temenan itu Masya Allah tidak ada hari untuk berleha-leha, gitu. Kita bekerja dengan rajin, termasuk itu ya sunnah dari Islam begitu. Karena seorang laki-laki yang dia itu memberi nafkah kepada keluarganya itu bagaikan dihitung bagaikan jihad fisabilillah, gitu. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika kita bisa menyadari Islam itu kafah, Islam itu telah sempurna, kita jalankan dengan baik, dan kita menyadari bahwa diri kita itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau panjenengan semuanya bermaksiat pun Allah tetap Allah. Allah tetap Tuhan semesta alam. Yang butuh ibadah itu bukan Allah, tetapi yang butuh ibadah adalah kita. Untuk apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah kita itu beribadah? Ya untuk sangu kita, sangu sebagai bekal, sebagai simpanan tabungan kita. Tabungan bukan tabungan uang, tetapi tabungan amal soleh untuk menghadap kehadirannya besok. Ya, di yaumul kiamah nanti akan ditanya Bapak Ibu, waktu mudamu, masa usiamu dipakai untuk apa? Hartamu dibelanjakan untuk apa? Dan ini semuanya terkadang kita tidak menyadari. Pas di dunia, wah sombongnya ona udu bila diinget ke ora gelem, gara-gara dia lebih kaya daripada yang ingetkan, ya begitu ya. Diinget ke ora gelem, ya gara-gara apa? Dia lebih pinter daripada yang mengingatkan, nah gitu. Diinget ke orang gelem gara-gara apa? Dia lebih sukses daripada yang mengingatkan, nah begitu. Padahal di sisi Allah hal semua itu tidak dianggap. Yang dianggap oleh Allah, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi
Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Siapakah yang bertakwa? Yang bertakwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insan di dunia gitu. Kita itu sebenarnya manusia lemah, Bapak Ibu. Bukti apa kita lemah? Panjenengan mohon maaf disadari atau tidak, apabila di piring panjenengan ternyata ada lalat yang mencuri makanan panjenengan, hingga lalat begitu kemudian mencuri secuil makanan dari panjenengan, kita mau mengejar bagaimanapun kita tidak mampu untuk merampas makanan tersebut kembali. Yang kita lakukan apa? Paling banter membunuh lalat tersebut, gitu. Tapi nggak bisa mengambil kembali makanan yang dicuri lalat tersebut, nggak bisa. Itu adalah bentuk dari kelemahan manusia. Lalat sekecil jentik saja kita nggak bisa melawannya. Ketika lalat tersebut mencuri makanan, kita nggak mampu untuk mengambil kembali hak kita. Bukti dari manusia itu lemah ketika terserang virus. Virus itu apa? Virus itu lebih kecil daripada makhluk bersel satu, hewan bersel satu, karena dia hanya berbentuk rantaian protein begitu nggih. Tidak punya inti sel begitu, nggak punya. Dengan virus saja kita kalah, Bapak Ibu. Beberapa hari ini merebak yang namanya batuk begitu nggih, disebabkan oleh virus begitu nggih. Apa bisa panjenengan? Virus jangan masuk ke dalam hidungku. Tidak bisa. Yang membuat hal tersebut Allah Subhanahu wa taala. Inilah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menyembuhkan ya Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Mohon maaf Bapak Ibu, ada itu teman saya itu 2 bulan itu yang namanya batuk itu batuk terus, sudah ditambani berobat ke dokter, diperiksa, dikasih obat, itu masih batuk saja, karena memang belum dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sembuh gitu. Karena yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai perantaranya mungkin dengan ilmu kedokteran, dengan yang namanya obat begitu. Kalau Allah menghendaki sembuh Bapak Ibu. Bahkan penyakit yang mungkin tidak bisa terobati, kalau Allah menghendaki sembuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, suatu saat saya itu mendapatkan ceritanya adalah seseorang itu dia itu lumpuh, kemudian berobat ke dokter, dikasih pil, dikasih terapi dan lain sebagainya, lumpuh kakinya begitu. Nah, lumpuh kakinya berada di kursi roda begitu. Tapi ternyata apa? Ternyata dia diberi informasi dari temannya, berobat alternatif Bapak Ibu. Dengan cara apa? Disengatkan lebah. Jadi pakai sengatan lebah itu. Malah sembuhnya dari sengatan lebah itu Bapak Ibu. Gitu. Masya Allah. Jadi berobat dengan dokter beberapa tahun begitu nggih, tapi belum sembuh. Tapi ternyata kemudian dia obat alternatif pakai sengatan lebah itu ternyata sekarang sudah bisa berdiri. Tapi ya memang ya namanya sudah ini nggih,
pun cedera, pun sakit gitu nggak bisa normal sedia kala gitu. Tapi kan bentuk dari kuasa Allah itu bukan hanya ilmu pengetahuan saja. Ternyata ada yang lebih dari hal tersebut. Makanya kalau kita mempunyai ilmu, jangan sombong. Gitu. Jangan sombong. Ikhtiar tetap berlanjut, tapi jangan sampai menjadikan kita sombong. Jamaah rahimakumullah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Karena dengan bimbingan Nabi Muhammad inilah kita itu bisa merasakan manisnya iman, bisa merasakan manisnya Islam, bisa merasakan ukhuwah Islamiyah. Sesama Muslim kita saling membantu, sesama Muslim kita saling menolong, gitu. Sebagaimana dalam sebuah ayat yang kami bacakan di atas tadi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Salah satu bentuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ciri-cirinya dalam kehidupan sehari-hari dia selalu saling tolong menolong kepada sesama orang beriman. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan salinglah tolong menolong dalam perbuatan birri, perbuatan kebaikan, wat taqwa, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengejawantahan iman kita, takwa kita setelah kita memahaminya, setelah kita meyakininya dalam hati, tasdiqu fil qalb wa iqraru fil lisan wa amalu fil jawarih. Ketakwaan dan keimanan tersebut tasdiqu fil qalb, kita yakini dalam hati kita, wa iqraru fil lisan, kita ikrarkan dengan lisan kita, wa amalu bil jawarih, dan kita laksanakan, kita amalkan dengan anggota badan kita, wa amalu bil arkan, kita laksanakan dengan rukun-rukunnya yang benar. Ternyata jamaah rahimakumullah masih ada satu lagi, kita dakwahkan kepada orang sekitar kita, saling tolong menolong dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan itu sendiri. Kita ajak sekeliling kita untuk melaksanakan ketakwaan tersebut, sehingga akan menjadi sebuah komunitas yang baik, al-bi'ah al-hasanah. Kalau mungkin tes, kalau mungkin di tempat lain, mungkin ustadz yang lain ada mengatakan bid'ah, tetapi di sini kita yang kita pelajari bi'ah, beda dengan bid'ah. Kalau bid'ah itu kan hal-hal yang baru, gitu. Tapi yang di sini adalah bi'ah, al-bi'ah al-hasanah. Bi'ah apa? Bi'ah ini adalah lingkungan komunitas al-hasanah yang baik. Circle-nya itu circle yang baik, lingkaran yang baik, bukan lingkaran setan gitu. Lingkaran yang baik di sini adalah saling mengingatkan. Yo melu pengajian Jumat malam di Masjid
pangan. Gitu. Masya Allah, saling mengingatkan. Tes, cek, mati lagi mic-nya ini. Cek 1, G. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Tes 1. Wala ta'awanu, dan janganlah kita itu saling tolong menolong alal ismi wal udwan, dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita itu disuruh itu perbuatan baik itu ya saling tolong menolong. Tetapi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu janganlah saling tolong menolong dalam perbuatan ism, yaitu dosa. Apa ada Pak perbuatan dosa saling tolong menolong? Ada. Yang namanya korupsi itu sistemik, masif, dan jamaah kan gitu. Misalnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mohon maaf kita tidak menyinggung satu dan yang lainnya Ada tender pembangunan jalan gitu. Yang menang adalah perusahaan X kan gitu. Dengan nilai tender 2 miliar begitu. Sebelum turun ke perusahaan X tersebut sudah ada, bagianmu sekian gitu. Nanti bagiannya si A sekian. Akhirnya sampai di pembangunan jalan tersebut yang tersisa hanya sekian begitu. Itu belum nanti kalau ada mandor atau mungkin tim keamanan gitu, datang masuk begitu saya pengaman dari daerah sini, kalau mau bangun saya juga dibagai, kayak gitu. Itu kan sistemik, perbuatan pelanggaran dosa yang sistemik begitu. Masih ada Pak, masih. Jadi panjenengan jangan kaget, ada bangunan baru gitu. Oh, dibangun jembatan tapi baru berapa bulan sudah ambrol gitu. Dibangun jalan berapa bulan sudah rusak gitu. Terkena hujan sudah rusak, speknya tidak sesuai. Kenapa kok speknya tidak sesuai? Yang disalahkan mesti perusahaan yang menang tender itu. Padahal ada sistem yang menyelaputinya tersebut. Yang kambing hitamnya ya pengusaha itu tadi, gitu. Nah mau nggak mau bagaimana? Uangnya yang dicaknya cuma segitu, gitu. Belum dipotong sana sini. Loh, lah kok seperti itu kok masih mau? Ya masih mau lah, ngambilnya rezeki dari situ Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ya. Kalau tidak mau seperti itu tidak mungkin menang tender, ya begitu. Dan lain sebagainya. Ini perbuatan pelanggaran dan masih sangat masif di tempat kita. Contoh lagi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita tidak menyinggung satu dengan yang lainnya, tetapi Bapak Ibu panjenengan pasti masih sangat ingat yang namanya sistem penerimaan murid baru di SMP ataupun di SMA gitu. Enek sing jenenge zonasi gitu, enek sing jenenge afirmasi gitu, enek sing jenenge jalur perpindahan orang tua gitu. Kalau ada orang tua yang pengen menyekolahkan anaknya dengan sekolah favorit,
Misalnya kalau di sini, wah anak saya pengen tak sekolah neng SMA 1 Surakarta. Bagaimana caranya? Wong saya rumahnya di Semanggi kok, sudah nggak masuk zonasi gitu nih. Ya di upacara, iya caranya kan gitu. Gitu. Caranya bagaimana? Cari orang yang di daerah sana agar diikuti ngikut kakaknya orang sana kan gitu. Wah, zonasi. Seperti itu baik atau tidak? Tidak melanggar peraturan secara hukum memang. Tetapi hal ini termasuk perbuatan pelanggaran, paling tidak pelanggaran etika Bapak Ibu. Kalau celah hukum ini, kalau orang mencari celah itu dimanapun bisa, gitu. Bagaimanapun bisa dicoro bagaimana. Tapi di sini adalah bentuk dari kita itu jangan sampai wa ta'awanu wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Janganlah saling tolong menolong dalam kegiatan dosa dan pelanggaran. Sing nulung yo gelem wong entuk duit gitu. Mohon maaf tidak menyinggung sing jenenge petugas ataupun mungkin Pak RT ning kono. Pak RT nyuwun tolong anak saya ini diikutkan kakak wong ning gonanmu sing cedhak karo SMP 1 Surakarta atau SMA 1 Surakarta kan gitu. Nanti akhirnya yo masuk teman gitu. PPDB masuk teman begitu. Tapi apakah hal ini benar gitu? Secara umum, secara hukum boleh. Wong tidak ada yang mengetahui. Sing hukum itu ngertine, sistem itu ngertine ya kakaknya di situ, orangnya di situ kan. Tetapi secara hati nurani kita apakah bisa menerima hal tersebut? Nah ini contoh, ini sekedar contoh Bapak Ibu. Kemudian dilanjutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti apa? Inti dari kita itu melaksanakan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan janganlah saling tolong menolong dalam kegiatan dosa dan pelanggaran. Intinya itu adalah didasari dengan takwa kepada Allah, kan begitu. Kalau tidak punya takwa mustahil Bapak Ibu. Nggih. Makanya kita sering berdoa Bapak Ibu. Kita sering berdoa, kita boleh senantiasa untuk berdoa. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah, gitu. Ya Allah, tunjukkan kepada kami itu yang benar, itu kelihatan benar. Warzuqna tiba'ah, dan rezekikan kepada kami untuk mengikuti kebenaran tersebut. Jadi sing bener ketok moho gitu nggih. Wa arinal batila warzuqna tinaba. Itu. Dan ya Allah, tunjukkanlah kepada kami itu sing jelek itu ya ketok jelek tenan begitu. Akhirnya kami diberi rezeki oleh Engkau untuk menghindari hal yang jelek tersebut, untuk menghindari pelanggaran tersebut ya. Karena kita hidup di zaman itu yang namanya benar dan jelek, benar dan salah, baik dan jelek itu bedanya bahkan mungkin nggak bisa dibedakan, sangat tipis sekali bedanya. Bahkan mungkin sekarang nggak bisa dibedakan endi sing apik, endi sing Allah, kan begitu. Mana yang benar, mana yang salah gitu.
Karena semuanya ditutupi dengan argumen mereka masing-masing dan terlihat ilmiah begitu. Si A berpendapat seperti ini, oh saya itu berpendapat. Si B juga sama, akhirnya bentrok dan lain sebagainya. Dan kita tidak tahu mana yang benar maupun mana yang salah. Makanya kita memohon kepada Allah untuk menunjukkan yang benar itu kelihatan jelas benarnya. Dan kita meminta kepada Allah agar diberi rezeki agar bisa mengikuti yang kebenaran tersebut. Dan itu semuanya dilandasi dengan ketakwaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Dilanjutkan dengan ayat selanjutnya. Innallaha syadidul iqab. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Tes satu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab, yaitu sangat berat sisaannya. Ojo nindake kejelekan lo. Ternyata Allah menyediakan kepada kita siksaan yang berat, kan gitu. Dinggo wong sing mengerjakan kejelekan tersebut. Jangan melakukan pelanggaran loh, kan gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan endi sing surga, endi sing neraka begitu. Kita itu semuanya di akhirat itu sudah punya dua tempat. Terus tergantung kita sendiri nanti yang memilihnya. Nenggon surga juga sudah disediakan tempat, di neraka juga sudah disediakan tempat. Tinggal kita sendiri yang memilihnya. Sing milih mlebu swarga, otomatis dia akan memperbanyak amal solehnya. Yang pengen masuk neraka, ya nggak usah memperdulikan adanya Allah, nggak usah memperdulikan syariat Allah, apa diterjang, apa dilanggar. Kira-kira ada yang merintangi, halang rintang, rawe-rawe, dirantas semuanya. Kalau perlu hukumnya yang dirubah, peraturannya yang dirubah. Biar apa? Memuluskan jalannya. Ada tidak Pak? Saya kelihatannya ada ya. Kelihatannya. Kalau di Indonesia ini orangnya soleh-soleh semua. Apalagi di sini Masjid Sampangan ini, Masya Allah, saya lihat ini orangnya itu Masya Allah semuanya cerah, bersinar dengan ketakwaan karena selalu berwudu, dibasuh dengan air wudu. Nah, Masya Allah. Insya Allah kalau jamaah Masjid Sampangan ini menjadi bi'ah al-hasanah, terus komunitas yang baik, lingkungan yang baik, saling tolong menolong dalam kebaikan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini ada sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, ketika dia itu ternyata bermajelis dengan Rasulullah, dia itu mendengarkan ucapan Rasulullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah berkata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dia itu mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Sabdanya bagaimana? Tentang seseorang mukmin, dia itu yang saling bantu membantu, tolong menolong kepada sesama temannya, sesama mukmin yang lain. La tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallah ikhwana. Jadi ada aturan yang tidak tertulis yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah la tahasadu, janganlah diantara kita itu melakukan hasad satu dengan yang lainnya. Hasad itu apa? Dengki, iri hati dengan orang lain, dengan sesama muslim iri hati. Iri hati di sini misalnya, oh Ibu Siti itu dia itu beli mobil baru, oh kayak itu mobilnya, iri dia. Misalnya, wala tanajasu, dan janganlah saling memancing. Janganlah saling memancingnya apa ya? Memancing itu nyoba untuk menimbulkan isu. Nah, gitu. Istilahnya itu nyerempet-nyerempet begitu. Diserempet-serempet begitu ya. Contohnya begini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Oh, Ibu Siti itu kan tadi beli mobil baru gitu ya. Wah, Bu Siti mobilnya enggal gitu. Kita ini mobilnya walis banget, anyar nih gitu. Akhirnya apa? Lagi kapan suku rame kan gitu, diserempet-serempetnya. Janganlah saling memancing. Iya, kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelonggaran pada hati orang tersebut, pasti dia itu akan, wah, saya itu bersyukur ini punya mobil baru, tak buat tasyakuran ya. Ngundang majelis pengajian Jumat malam Masjid Sampangan, nah, misalnya begitu. Ini contoh. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, la tahasadu wa la tanajasu, janganlah saling mendengki, janganlah saling memancing, wa la tabaghadu, dan janganlah saling memutus. Nah, gitu. Memutus itu saling membenci gitu ya. Contoh misalnya seperti ini, saya marah kepada Ibu Siti gitu ya. Ibu Siti tadi melakukan kesalahan mungkin ya, karena dia sombong atau saya marah. Oh iya wis, rungokno, ora bakal aku ndemok bondo-mu sak cuwil pun, nah gitu. Jadi godhong rata suwek, jadi banyu rata cawuk, kan gitu. Saling ini ya. Saya Bu Siti juga sama itu tadi. Wah, ya saya podio. Ya. Nah, tambah panas dan lain sebagainya itu. Wala tabaghadu, dan janganlah saling memutus, saling membenci. Wala tadabaru, dan janganlah saling berpaling. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'd,
Dan janganlah kalian itu berjualan di atas jualan orang lain. Misalnya contoh, sama-sama tutulan gorengan begitu. Ya. Tutulan gorengan, kemudian temennya Ibu Siti tadi, Ibu Siti jualan gorengan. Temennya Ibu Siti ini mendapatkan order banyak dari masjid Sampangan. Rumongso tersaingi. Ya. Ibu Siti ini dia itu membujuki Pak Toto. Ya. Ojo tuku nang nggon kancaku kuwi, tuku nang nggonanku wae. Engko tak kei bonus. Ya. Jenengan tumbas teng mriko 1.000. Nah, kalih kula mengke gorengane 2.000 untuk telu. Ya, gitu. Gorengan 2.000 telu. Maka di sini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau sudah seseorang itu sudah saling jual beli dan sudah terjadi akad gitu, itu maka kita tidak boleh untuk memotong akad tersebut kecuali memang belum ada akad begitu, belum ada kesepakatan. Misalnya baru tawar menawar begitu, tawar menawar, Pak Toto belum janjian dengan saudaranya begitu. Kemudian Ibu Siti boleh dia itu memberikan penawaran kepada Pak Toto. Loh, iki lo jualanku lebih murah gitu ya. Tapi kalau sudah deal gitu sudah akad gitu tidak boleh kita itu untuk saling mengungguli kalau sudah akad begitu. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'd. Janganlah kalian berjualan di atas jualan orang lain. Maksudnya adalah kalau sudah akad tidak boleh kita itu menggulinya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah kalian ibadah Allah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ikhwana, yaitu bersaudara. Kita itu sesama muslim itu bersaudara, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Al muslimu akhul muslim. Seorang muslim tersebut saudara bagi muslim yang lainnya. Janganlah saling membenci, janganlah saling memancing, mendengki, memutus silaturahmi karena hal sepele dari dunia, secuil dari dunia itu tersebut. Padahal yang secuil dari dunia tersebut tidak lebih berharga daripada sayap nyamuk, tidak lebih berharga daripada sayap lalat begitu. Al muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqlimuhu, maka janganlah engkau menzoliminya. Janganlah kita menzolimi sesama muslim. Zalim itu apa? Zalim itu menindas. Sudah tidak ada yang namanya penindasan, yang namanya perbudakan sudah tidak ada. Tapi kok saling menindas itu ya termasuk zalim. Wala ya'khudhuluhu, dan janganlah kita itu saling mengecewakan satu dengan yang lainnya. Kalau memang sudah
deal gitu, ya sudah dengan si A, walaupun tahu nanti oh ternyata si B itu dagangannya lebih murah begitu. Tapi dengan kita itu deal dengan si A, otomatis itu menjadi rezekinya si A tersebut. Dengan rezeki tersebut dia itu dapat memberi nafkah kepada keluarganya. Dengan rezeki tersebut ternyata si A tersebut menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk sedekah. Jadi kita itu tidak mikir hanya murahnya, hanya keuntungannya dan lain sebagainya. Ternyata di sisi lain Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita itu menjadi perantara dari rizkinya Allah kepada si A itu tadi. Itu ya. Jadi Allah itu menjadikan kita perantara agar si A itu mendapatkan rizki Allah yang di sana itu dia itu dapat menyisihkan sebagian dari hartanya untuk bersedekah, sebagian hartanya untuk pendidikan putrane, sebagian hartanya untuk memberi makan keluarganya, ekonomi keluarganya jadi kuat, apalagi di masa-masa sekarang gitu. Ini masa-masa sekarang ini mohon maaf Bapak Ibu, daya beli masyarakat sudah mulai menurun, harga-harga itu sudah tidak mau turun ya. Harga-harga naik wah, tapi daya beli masyarakat sudah tidak ada gitu. Maka kita kokohkan, belilah kepada sesamamu muslim ya. Jangan tergiur dengan barang yang murah dulu ya gitu. Wah kae luwih murah, kan aku tuku neng gone wong Cina lah rapopo, gone wong kafir rapopo lah gitu ya. Yang penting kan murah kan gitu ya. Haruslah kita galakkan, belilah produk sesama muslim gitu. Karena dengan kita membeli kepada saudara kita sesama muslim tersebut, menjadikan kita perantara dari rizkinya Allah kepadanya gitu loh. Dan akhirnya kembalinya kepada orang muslim kembali begitu. Al-bi'ah al-hasanah itu tadi, lingkungannya jadi kuat, ekonominya kuat, masjidnya juga makmur. Karena banyak yang sedekah, banyak yang infak, kan masjidnya jadi makmur Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Secara tidak langsung kita itu juga termasuk memakmurkan masjid. Dene gur tuku gorengan ya gitu. Kok iso Pak? Ya itu tadi, belilah kepada sesama muslim begitu. La yadlimuhu wa la yakzuluhu wa la yakzibuhu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yaitu kita tidak boleh untuk saling mendustai, saling menipu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kok sesama muslim saling menipu, ngakali koncone. Wah kae gampang banget ditipu kae. Tak tipu nih we, duitnya oke kok. Nah, dan lain sebagainya. Tidak boleh kita saling menipu. Wala yakzibuhu. Janganlah saling menipu satu sama yang lainnya. Karena ketika kita mempunyai sifat tersebut, kazib ya, menjadi penipu ya. Kazib, penipu. Kalau sifatnya kizib ya. Kizib itu sifat penipu. Kalau orangnya kazib ya. Itu adalah ciri-ciri dari orang munafik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ayatul munafikin salasah. Jadi tanda-tanda orang munafik itu 3. Yang pertama, ketika dia berkata idza hadasa kadzdzaba. Ketika dia berkata, dia selalu berbohong,
selalu menipu orang lain. Omongannya Masya Allah, wah indah sekali bukan main, bagaikan angin surga. Tapi ternyata penuh dengan tipuan belaka. Kazib. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia itu berjanji, dia mengingkari janji. Nah, itu tanda orang munafik itu Bapak Ibu. Berjanji tapi mengingkari. Apa ada Pak? Ada. Contohnya anak Pak. Contohnya ya nika sing nen pucuk-pucuk nika sing teng dhuwur nika. Gitu. Pilihlah saya. Kalau saya kamu pilih, saya akan begini, begini dan lain sebagainya. Tapi ternyata ninjani janjinya dan lain sebagainya. Makanya kalau jadi pemimpin itu berat Bapak Ibu. Tapi sekarang kok banyak sekali yang pengen jadi pemimpin gitu. Padahal jadi pemimpin itu amanahnya berat, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, wa idza tu'amina khana. Dan ketika dia itu diberi amanah, dia itu berkhianat. Jadi mengkhianati amanah. Diberi amanah, dia itu tidak bertanggung jawab. Itu adalah ayatul munafikin, tanda-tanda orang munafik. Mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo kita buka forum diskusi. Monggo. Wonten Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa sarangan nggih. Nggih. Boleh diamini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lana wa li ikhwanina ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil